Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya MKH Ozin. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cairan ekoenzim, cairan multifungsi dengan sejuta manfaat. Ekoenzim ini terbuat dari bahan-bahan organik yang difermentasi selama lebih kurang 3 bulan. Dalam video ini akan membahas secara tuntas tentang apa itu ekoenzim, cara pembuatannya, dan apa saja kegunaannya. Dan video ini adalah rekaman langsung pada saat acara SL atau sekolah lapangan di kelompok tani Simpati Jaya, Desa Kemang, Bandung beberapa hari yang lalu, yang rutin diadakan setiap bulan sekali dengan pokok bahasan yang berbeda pada setiap pertemuannya. Sebelum sahabat semua menonton video lengkapnya, saya persilakan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan komen, saya doakan semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Serta jangan lupa nyalakan lonceng agar selalu mendapat ataupun tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Berikut adalah video lengkapnya, dan saya ingatkan pada sahabat semua jangan di skip karena nanti menjadi gagal paham dan tentunya ilmunya tidak didapatkan. Kan percuma menonton sudah menghabiskan kuota tapi tidak dapat ilmunya. Berikut adalah video lengkapnya. Ataupun diguna, dia ini bersifat pacak gala. Nah, jadi ekoenzim ini pacak kande membunuh hama, kande pencegahan hama, kande pertumbuhan, kande mempercepat proses pembuahan, mempertahankan buah yang ada. Terus juga pacak juga kande kesehatan. Jadi dia ini multifungsi, bersifat multifungsi dalam artian baiklah digunakan karena tumbuh-tumbuhan ataupun karena kesehatan kita, karena kebersihan juga pacak boleh kan, tergantung pH yang kita jadikan. Ibaratnya yang kita buat ekoenzim itu memang mencapai standar dia 4,0 ataupun kurang dari 4,0 itulah masuk. Nah, jadi lanjut, perlu diketahui awal kali yang menemukan yang namanya bahan ekoenzim ini dari Thailand. Itu dokter Rosukum Ponpampong dari Thailand. Ini sejak tahun 1980-an ini kan sebenarnya. Jadi ditemukan ekoenzim ini sejak tahun 1980-an sampai masuk di Indonesia ini dikenalkan oleh John Ong dari Malaysia, dikembangkannya. Jadi selama ini di daerah Thailand, Vietnam, Filipina itu berkembang biak di situ terus kan. Nah, jadi diambilnya oleh Malaysia ini, dikembangkannya Malaysia, Singapura, masuklah ke Indonesia sampai Kemang, Bandung saat ini 2000 sekian ini sampai masuk pada kita. Selama ini kita butuh-butuhan ya. Jadi dikembangkannya, diperkenalkannya, ya alhamdulillah sampai di yayasan kita yang kita jalankan selama ini, HRNS, bentuknya HRNS, sampailah kami penyampaian yang namanya ekoenzim. Dan masalah kan bahan-bahan ataupun prakteknya boleh kita langsung terjunkan saja ya. Ekoenzim itu adalah suatu cairan organik serbaguna
dihasilkan fermentasi BO. Ikat saja Kang. Bahan organik. Suatu cairan serbaguna yang dihasilkan fermentasi bahan organik. Itu pengertian dari ekoenzim. Jadi tadi aku terangkan dikit, yang aku baca di kata serbaguna. Ini banyak fungsi, multifungsi, kan kesehatan, kan tumbuh-tumbuhan, kan atau pembunuh hama, penghancur hama, pencegah hama, memproses peleburan dia keterikatan dengan kimia. Dan mungkin ini seperti serbaguna pacak guna, jadi ada nilai plusnya, ada nilai lebihnya dari dia ngomong dia selama ini kita pakai selalu kimia terus. Jadi kimia ini terang tadi dia cuma kadek peremajaan pertumbuhan pula. Jadi dia kadek lahan bernaung di tanah tadi. Di tanahnya banyak mengalami ketandusan, kurangnya bunga tanah itu. Dengan adanya ekoenzim, inilah kadek penghancur itu tadi, keterikatan dia itu tadi. Dengan adanya ekoenzim, apabila tanah tadi dia subur, dia rumus tanah, dia cacing, ibaratnya dia galak akalnya tadi nyebar luas, mencakar makan cuma sekeliling itu. Nah, dengan hadirnya ini kita semprotkan ini, pecah keterikatan dia tadi. Ibaratnya tanah tadi bertandus, dia rumus tanahnya, pajak ngulang lagi ke pengaturan awal. Jadi dia dikatakan serbaguna, multiguna itulah. Terus ke manfaat ekoenzim atau fungsi ekoenzim banyak sebenarnya. Itu satu. Yang ketiga ini kesehatan alami ini termasuklah kadek kebersihan, kadek kesehatan kita. Dia sesuai keberhasilan hanya 4,1. Nah, ini kita bahas lagi, kita lanjut lagi. Nah, jadi penyuburan tanah dan tanaman. Nah, itulah tadi aku ungkap. Kenapa dia pacak dia katakan penyuburan tanah dan tanaman. Selagi kita pakai ekoenzim ini, baik dia roti ataupun dia tumbuhan yang keras, baik itu kau, lada, padi, itu jagung, segala macam. Nyubur ke tanah, nggak tanaman. Jadi dua nilai dia. Plus menyubur ke tanah dan tanaman. Jadi keuntungannya ibarat kita tidak lagi nanam kau, ini jagung, tanah itu lah subur. Ibarat kita masih nahan ke kau, memanglah itulah kendaan kita kan. Jadi dengan hadirnya ini, ya aku harap kita jangan coba-coba, kita lakukan. Kita teraih dah ya. Jangan meraih sekali-sekali. Baik sekali dan berguna sekali akan ada tumbuh-tumbuhan kita. Terus pembasmi dan pencegah hama. Nah, ini ibarat kaul kita, ataupun lada ataupun jenis tanaman apa. Kalau dia lah ada terkena hama, baik itu ulat, upas ataupun ngerek dia di dalam tanah. Nah, ini pacak dia jadi. Nah, pacak dia datang ibaratnya. Kiset lah. Setelah kita kocorkan itu, setelah kita coba berulang-ulang kali, memang dia itu harus rutin. Setiap kali apa yang kita lakukan harus rutin. Mungkin sekali mas kita datang pulang nanti. Jadi pembasmi dan pencegah. Pembasmi kalau dia memanglah kena, ada kita galak nemu kakao itu masih galak berbuah, hanya dia galak daun kan. Ataupun dia galak lagi ganteng, dia galak lagi nombor, hanya masih galak mul kan ada itu kan penyakit. Kau itu lah penyakitan.
mati segan hidup tak mau ibaratnya kau masih galak berbuat. Nah itu kan penyakit. Nah kita minta kat itu mudah-mudahan ulang lagi normal ke pengaturan awal tanpa diubah. Cuman paling beda dia lah tinggi mengengkau tu lah. Walaupun dia banyak berbuat masih nak mengengkau. Jangan jarang pula kengkohan. Kamu dia lah kena penyakit tadi. Itu biasanya kebanyakan kalau itu dia datang di bawah. Yang di tanah. Datang di dalam di bawah akal serabut dia ataupun akal tunjang dia itu yang nyerang dia kan. Artinya dia agak sungkan, awak dia galak kan semua. Nah, disitulah fungsinya ekoenzim. Pacak kita khususkah memang dia njak bawah sekaligus njak pucuk pacak juga kita khususkah kan. Nah, pencegahan hama sebelum terkena hama itu akan datang. Kesehatan alami. Nah, kesehatan alami ini jadi dia ini baca dikatakan ekoenzim ini kelebihannya kan di rumahan juga pacak. Jadi aku jelaskan dikit kan di rumahan ini ibarat kan pengharum ruangan pacak. Kalau dia masuk memang berhasil kan. Terus kan pembersih lantai, kan pembersih ibaratnya kloset atau WC atau segala macam, dan juga ada gatal-gatal, enzim basah, enzim kering itu pacak jadi obat. Kesehatan itu memang lagi diberikan oleh tim peneliti kesehatan kan. Kena tubuh kita. Aku sangkan Itu serbaguna. dan kelebihannya Kandek ketumbuhan, kandek ke jemung, kandek ke tanah. ini anu bau Ekoenzim. mulut kumkuman. Makanya aku saja sampai nalar kan. Ekoenzim sesuai odol itu ada enzim. Setiap ada odol aku tulisan enzim. Ada enzim. Pacak itu cuma jangan ditelan. Nah, pacak dijadikan odol kan. Untuk umur-umur. Itu kelebihan dalam salah satu ekoenzim itu di bidang kesehatan kita. Jadi dia dinamakan beracun. Jauh dari kata beracun, cuman jangan disengaja diteguk. Om lah nak sebotol diteguk, om itu keluar. Jadi dalam artian dia resiko yang tinggi loh herbisida lain ataupun yang lain. Nek tanaman jadi, nek kesehatan kita jadi, nek kebersihan kita jadi. Jadi sangat dianjurkan coba kita lakukan pakai ekoenzim. Kita terapkan kode ekoenzim. Sayang sekali kalau kita tidak cukup. Ini lolok kata waktu kami di ini kemarin di Morawi kemarin yang laba hasil itu daerah Aceh. Pegaralam apa namanya Ibu Indra. Itu pakai ekoenzim yang terutamanya daerah Aceh. Daerah Aceh ini berhasilnya. Maka sampai diterapkan dikembangkan karena mereka telah berhasil kali itu kan. Jadi tidak diragukan lagi yang namanya ekoenzim, tapi dengan garis miring memang benar-benar dia berhasil dalam pembuatannya. Karena penyuburan tanah dan tanaman, membasmi ataupun juga hama, kesehatan alami, keseluruhan alami. Dia memanglah masuk ke keberhasilan. Dalam katalognya tanpa kadaluarsa, dia berbau harum, dia pekat, itu dikatakan berhasil. Jadi sampai sejauh ini ada ya kira-kira ada ya nak ini masih janggal. Mari kita masuk ke pembuatan cuma 4 ini kita terapkan tidak berdasar apa namanya? Ada sutek kalau jadi ditanya pas itu. Oh jadi Pak. Ada penyakit kuning seperti melekat di pisang, di padi kan, memang banyak main di penyakit kuning. Apa jadi itu dia lupa dia obatnya. Oh sangat jadi. Oh tuan. Sangkan dia dikatakan pembasmi atau pencegah hama itu kan lah tanda-tanda dia tuh kena kan. Penyakit kuning baik untuk padi, baik untuk jagung. Lagi kau lagi lah banyak main pisang. Cuman masih nak kita kena ikutai kadar keasaman airnya amun padi, amun sawah tadi kadar keasaman airnya tinggi apa tidak. Tinggal kita ngatur dosisnya. Cara ini berbanyak sawan aku enggak pernah ya Maman. Tidak. Nah, cara kalau masuk aplikasi, Wak. Caranya.
Jadi Pembuatan kodai. cukup. Jadi masuk ke pembuatan. Pembuatan. Jadi dalam pembuatan ekoenzim ini Pak ada rumus wajib. Ada rumus wajib ataupun harus dia. Jadi ada yang dikatakan dari pihak peneliti ekoenzim dari Rosokum Pon Tampong itu yang dikembangkan oleh John Owen. Dia terpacak disalahgunakan ataupun ditambah-tambahin atau dilebih-lebihkan. Rumus ini wajib. Tinggal kita ngali bagikannya apa nak banyak apa nak dikit buatnya. Jadi ada rumusnya yang dinamakan 1:3:10. Nah, jadi 1:3:10 ini dalam artinya 1 itu per 10 jadi 1 jadi 10% artinya 1 kilo. Jadi 1 kilo. 1 itu maksudnya 1 kilo. Terus 3/10 dibanding 10 artinya 30% jadi 3 kilo. Selanjutnya 10 artinya 100% jadi 10 liter. Jadi 1 itu molase, artinya ketiga itu BO atau bahan organik, kedua, ketiga itu 10 itu air bersih. 1 itu artinya molase, 3 itu atau ini bahan organik atau BO, 10 itu air bersih artinya kan. Nah, jadi dalam rumus pembuatan ekoenzim inilah kita lanjut. Ada sini apa cak kali bagikannya kan? Tinggal kita ngali bagikan nak banyak apa nak dikit cara pembuatannya kan. Jadi perbandingan per 10/10 ini jadi Minta dijelaskan ya. Ini 1 kilo maksudnya kan. Ini 3 kilo, ini 10 liter. Nah, jadi 1 ini molase, 3 ini bahan organik, 10 ini air bersih. Ini maksudnya molase gula merah, gula lontar, air tebu. Gula pasir tidak dianjurkan. Gula bang tuh, ini gula bang yang paling Nah, jadi lanjut. BO itu BO yang ketiga ini maksudnya itu bahan organik yang disebut buah-buahan, sayuran atau daun-daunan. Jadi memang harus mencapai dia tingkat keberhasilan. Kalau baca usahakan buah-buahannya banyak. Ditambah lagi daun-daunan ini termasuk sayuran. Sayuran termasuk daun-daunan ini kandek penambah. Kandek penambahnya karena banyak nih. Kalau buah-buahan nilai persentase 80%. Kalau sayuran atau daun-daunan itu cuma 20%. Jadi untuk mencapai ke 100%, sampai daun. Lengkap, lengkap deh kan. misalnya buah-buahan saja sedadanya jadi deh. Jadi cuman nilai anunya 80%. Apa salahnya kita tambah itu memang cukup 100% kan daunan. Nah ini aku jelaskan lagi. Kalau buah-buahan itu dianjurkan kalau memang ketika keberhasilan buat ekoenzim ini, dia milih buah jangan yang bergetah, jangan yang berminyak ataupun yang busuk. Dia dianjurkannya buah-buahan itu yang manis, yang manis-manis, yang masak. Jangan yang masam, jangan yang matah. Jadi yang malah masak, memang dia belum ada apa namanya tanda-tanda nak busuk, kan? Jadi buah ini, Buah tuh kalau jangan pokat jadi jangan Berminyak. batu.
Kalau dia udah hancur. Oh, memasak hancur di. Hah? Memasak. Lo masak? Oh. Tinggal bijinya. Tahu bijinya paling masih. Cuman ada nggak? Bisa agak masuk. Tahu. Yang penting dia Hanya agak masam aja. Buah-buahan yang jangan ngandung minyak, jangan yang Masam bergetah. aja, Karena itu kalau jeruk berantem, bedah, itu kan bergetah. Saya jadi. Mangga jadi yang masak kan itu lagi tuh. Mangga jadi. Tergantung dia ke tingkat baunya, keharumannya, apa yang kita olah, apa yang kita masukkan, perbanyak apa di dalam pembuatan itu enzim. Ibarat kita jeruk, dia agak-agak bau jeruk. Kalau kita mangga agak-agak bau mangga, itu dia. Kalau tingkat keberhasilan. Heeh. Nah, jadi tambahan daun dan sayuran ini maksudnya tuh kita ambil daun-daunnya saja, daun-daun batang-batang dari. Nantinya kita ngambil tingkat kandungan enzimnya tuh ya paling banyak itu ya terdapat di bawah itu nanas, jeruk, pisang. Mangga dipacak juga, ibarat dia jeruk kita ganti mangga, kan? Ibarat dia mangga kita ganti naga, jadi kan? Tidak buah kemiri ya. Buah kemiling, Apa minyak? anak dia. Goreng dia kan. Nah jadi ini tingkat yang ke 80%. Buah-buahan yang tingkat ke 80%. Tambah ini daunnya. Kan dia tambahan 20% biar dia mencapai 100% itu ada bau harum, ada dia kepekatan ataupun dia bau-bau pelambahan ibaratnya kan. Bau-bau pekat, busuk masam. Nah, inilah gunanya ada daun tadi. Cukup dia kan cukup. Jadi kita nak pakai buah-buahan saja jadi sebenarnya jadi. Cuman kalau takutnya kalau tingkat kandungan enzimnya dia kan dia terkumpul kagak kan apa salahnya kita tambahkan kan. Yang seharusnya nian mau nak nambah daun itu lengkuas atau daun jeruk nipis tuh jadinya ambil daunnya enzimnya, jangan buahnya haram kan, daunnya. Pandan tadi pacak dikategorikan dia berminyak, pandan tadi pacak. Nah jadi intinya jangan ambil yang berminyak ataupun dia yang mengandung getah daun dari luar. Daun sangsila kan mengandung getah. Berarti anu tadi pacak. Itu hanya dari daun sayuran. Untuk sayuran itu Sayurannya apa? jenis kubis anu sawi itu jadi. Sayuran itu intinya lolok kangkung ada getahnya. Nah jangan, nah itu. Bayam itu jadi. Bayam, kubis, kol itu kan jadi kan. Ada dia itu kandungan Minyak. ya minyak Sawi. getah kan. Jadi kas memasak ataupun ya memang jangan busuk kan. Jadi kita Sisa-sisanya sisa itu. itu namanya bahan organik itu sisa ya. Bahan organik pupuk sampah kan sebenarnya. Semuanya ini cuman ini bahan organik alami ya selama ini kita konsumsi kita pakai dijadikan gandeng vitamin tumbuhan ataupun kesehatan kita. Nah ini yang tingkat 20% ini. Tingkat 20%. Tingkat keberhasilan berhasil itu 90 sampai 100 hari 3 bulan atau 3 bulan. Kita nunggu 3 bulan atau 3 bulan 90 sampai 100 hari. Ini jangan yang diganggu gugat. Tapi lah 3 bulan jadi apa ya? Sampai 3 bulan dia memang benar-benar berhasil mencapai 100% tadi kan. Nah, terus untuk alat, kalau kita nak buat individu perorangan, ini kan kita per kelompok kan. Jadi apa adanya kurai kan. kamu toples ya enggak ya? Kalau untuk alat itu usahakan bahan plastik berbahan plastik seperti toples atau botol yang berbahan plastik ataupun drum yang berbahan plastik. Yang jangan itu
seng, kaca atau beling. Terus, nah ini jangan ini. Alat yang kita gunakan jangan yang mengandung lolok drum seng itu jangan. Botol ataupun toples yang ada bahan kaca atau beling jangan, karena dia kalau ngandung gas selama 60-70 hari itu dia nak jadinya itu kan. Nah takutnya kalau beling ini dia beda pacak nampung sama lolo bahan plastik kan ngembang dia kan. Nah kalau beling atau plastik atau kaca otomatis retak lebur. Itulah ada kejadian kan, karena lah disampaikan oleh ini Pak Rohadi, jangan yang katanya pakai kaca atau beling bahan alat yang kita buat. Intinya kita ambil yang berbahan plastik saja, jangan yang seng. Masanya kita praktek itu masanya. Masuk Cara makainya ini aplikasi ini maksudnya. Cara atau aplikasi sangat mudah, sangat gampang. Cara pengaplikasian ekoenzim itu cukup disemprot atau dikocorkan ke tanaman. Apa tanaman kita yang nak kita kocorkan ini ekoenzim, itu cukup disemprot atau dikocorkan sesuai dengan dosis yang nak kita gunakan. Nah, jadi cara pengaplikasiannya kita cukup disemprot ataupun dikocorkan sesuai lahan kebun kita atau tumbuhan kita yang kira-kira nak dilebihkan ataupun nak dikurangi. Dalam artian dosis umum ekoenzim itu cukup 1 mili per 1 liter. Berat. Dikit belum. Cukup itu paling. Tinggal dibagi kalikan, tinggal ditambah 15 kalikan. liter. Jadi patokannya umumnya ekoenzim kita gunakan cukup 1 mili itu dalam 1 liter. Dalam artian kalau seteng 16 liter ataupun 15 liter tinggal ditambah perkaliannya kan, jadi 15 mili ataupun 16 mili dalam setengnya. Ataupun kita nak pakai yang 5 liter, tinggal itu lagi kan, tambahkan 5 mili. Itu umumnya ibarat kebun kita tuh masih layak lah. Daripada dia ketika tadi mati segan hidup tak mau tadi, beria ya dulu itu. Cuma apalah ada yang dulu itu pacak kita lebihkan kan ibaratnya. Nah ini kandek ya penyuburan atau pencegahan tanah.